Saudara-saudara, kita akan berbicara lagi satu tema yang sangat menarik, yakni jika Allah menghendaki satu gereja, mengapa Allah mengizinkan terjadinya perpecahan gereja? Allah tidak menghendaki adanya perpecahan, namun memang dalam sejarah kita melihat Allah mengizinkan terjadinya perpecahan. Sejarah mencatat terjadinya perpecahan akibat faktor kelemahan manusia. Namun melalui hal itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bertobat dan menerapkan hukum cinta kasih. Konsili Vatikan II mengatakan dalam satu gereja Allah itu sejak awal mula telah timbul berbagai perpecahan yang oleh Rasul direkam dengan tajam sebagai hal yang layak dihukum. Dalam abad-abad sesudahnya timbul pertentangan yang amat luas lingkupnya, dan jemaat-jemaat yang cukup besar terpisah dari persekutuan sepenuhnya dengan gereja Katolik, yang seringnya karena kesalahan orang-orang di kedua belah pihak. Tetapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman Kristus di jemaat-jemaat itu tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap bersaudara penuh hormat dan cinta kasih. Melalui adanya perpecahan tersebut, Tuhan memulihkan umatnya dan membangkitkan semangat pertobatan dan gerakan untuk mengusahakan kembali persatuan gereja. Konsili Vatikan II menjabarkan demikian. Sebab yang didirikan oleh Kristus Tuhan ialah gereja yang satu dan tunggal. Namun demikian, banyak persatuan Kristen membawakan diri sebagai pusaka kearisan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Mereka semua mengaku sebagai murid-murid Tuhan, tetapi berbeda-beda pandangan dan berjalan berlain-lainan pula, seolah Kristus sendiri terbagi-bagi. Jelaslah perpecahan itu terang-terangan berlawanan dengan kehendak Kristus dan menjadi batu sandungan bagi dunia, serta merugikan putusan suci, yakni warta Injil kepada semua makhluk. Namun Tuhan segala zaman yang penuh kebijaksanaan serta kesabaran melaksanakan rencana kehendak-Nya, rahmat-Nya terhadap kita para pendosa. Di masa akhir-akhir ini lebih dari sebelumnya, Ia telah membangkitkan semangat pertobatan dan kerinduan akan persatuan ke dalam hati umat Kristen yang tercaya barai. Di mana-mana banyak sekali orang yang terdorong oleh rahmat itu, dan di antara saudara-saudara kita yang terpisah pun berkat rahmat Roh Kudus telah timbul gerakan yang makin meluas untuk memulihkan kesatuan segenap umat Kristen. Dalam gerakan penyatuan disebut ekumenis ini berperan sertalah mereka yang menyerukan Allah Tritunggal dan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Itu pun bukan hanya masing-masing secara perorangan, melainkan juga sebagai jemaat, sebab hampir setiap orang memegang menganggap kumpulan jemaat di mana ia mendengar Injil sebagai gerejanya dan sungguh gereja Allah. Namun demikian juga semua kendati aneka cara mencita-citakan satu gereja Allah yang kelihatan, yang sungguh-sungguh bersifat universal dan diutus ke seluruh dunia supaya dunia bertobat kepada Injil. Dengan demikian diselamatkan demi kemuliaan Allah. Apa yang menyebabkan perpecahan gereja? Bagaimana pemulihan terjadi setelah pecahnya sebuah gereja? Perpecahan dalam gereja adalah kejadian yang menyedihkan
yang terlalu sering terjadi di dalam tubuh Kristus. Apapun yang menyebabkan akibatnya terjadi perpecahan gereja sangat merugikan. Perpecahan gereja merendahkan nama Kristus, menyebabkan kekacauan dalam kehidupan pendeta dan keluarga pendeta, menyebabkan kekecewaan orang yang baru percaya, bahkan di dalam mereka yang dewasa dalam iman. Akan tetapi, tetap ada harapan bahwa gereja yang berpecah masih dapat memperoleh penyembuhan dan pemulihan. Gereja mirip dengan rumah sakit yang isinya orang-orang yang sakit dan luka-luka, tetapi di dalam gereja penyakitnya adalah dosa dan luka-luka yang diderita dari dosa, baik dari online, dari perilaku sendiri, maupun yang kita perlakukan pada orang lain. Salah satu dosa yang menumbuhkan berbagai masalah adalah ketidaksediaan mengampuni. Tidak ada orang Kristen yang sempurna, baik itu pendeta, penatua, atau diakon. Ketika orang-orang tak sempurna ini berkumpul, maka perselisihan, sakit hati, dan kegagalan paham pasti akan muncul. Jika kita terlalu berharap pada online, maka kekecewaan pasti muncul dan menyisakan sakit hati serta kebencian. Respon kita terhadap sesama harus saling mengampuni dengan ramah dan berbalas kasih. Sejalan dengan kasih Kristus yang menutup berbagai dosa, kemudian diikuti oleh komitmen untuk saling melayani. Ketika kita berkomitmen mengampuni, mengasihi, dan saling melayani, perbedaan antara kita dan orang lain akan tampak lain. Jika kita merespon perbedaan pendapat, terutama mengenai hal-hal yang tidak kritis, dengan berkubu dan bergosip, maka perpecahan akan semakin menjadi. Anggota gereja semakin dirugikan dan cita Injil kepada dunia akan semakin kabur. Perpecahan dapat terjadi ketika seorang berusaha memanipulasi orang lain atau peristiwa dengan kepentingan pribadinya. Mungkin saja ada kesombongan atas ketaatan pada peraturan, dan mereka yang tidak memelihara peraturan malah diperlakukan dengan tidak baik. Ada mungkin tafsiran doktrin non esensial dipaksakan dan jadi tolak ukur bagi persekutuan dalam gereja. Tidak tertutup mungkin ada pihak yang ingin merebut kepemimpinan dari pendeta dan penatua dengan bantuan dan anggota gereja yang telah dimanipulasi. Bahkan perbedaan pendapat tentang musik dan cara beribadah dan menyebabkan perpecahan gereja. Ada berbagai alasan yang menyebabkan konflik dalam gereja, dan semuanya berakar dari kesombongan dan keegoisan. Yakobus 4:1-3 mengajar, dari mana kedatangannya sengketa dan pertengkaran antara kamu? Bukankah datangnya dari hak nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apapun karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Juga perlu dipertimbangkan bahwa tidak semua orang ikut di bangku gereja tiap minggu benar-benar orang Kristen. Tidak semua yang mengaku nama Kristus adalah miliknya. Semua ajaran yang telah dijelaskan dalam Matius, kita dapat membedakan orang-orang beriman sejati dengan orang-orang yang berpura-pura melalui buah yang mereka hasilkan. Orang sejati akan menghasilkan buah-buah roh yang mendalami mereka. Sebaliknya rumput liar di antara gandum hanya menumbuhkan perpecahan dan perselisihan di antara kita. Harus berjaga-jaga terhadap orang sekitar yang tempatkan musuh kita dalam segala hikmat kecerdasan dan perselisihan gerejawi dapat digunakan apabila perlu. Dalam segalanya kita perlu menyampaikan kebenaran dalam kasih. Setiap gereja lokal terdiri dari anggota tubuh dengan cara hidup. Para anggota mempengaruhi fungsi gereja. Paulus mengingatkan supaya gereja di Roma berlaku dengan pantas. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan hawa nafsu.
Jangan dalam posisi dan iri hati. Setiap hari gereja memilih dikelilingi oleh kebudayaan yang bejat, dan 1 jam seminggu di dalam gereja cukup menangkap pengaruh kebudayaan yang sekeliling mereka. Perubahan dan hati adalah karya dari Roh Kudus dalam diri kita. Ada tanggung jawab setiap orang percaya mengikuti Kristus dan bertumbuh secara rohani melalui langkah-langkah seperti membaca dan mempelajari Alkitab, berdoa kepada Allah, bersekutu dengan orang di luar kebaktian gereja pada hari Minggu. Karena di gereja ini penting, namun kehidupan gereja ini bukan semata-mata menghadiri gereja saja. Standar dunia berkisar antara mengaku diri, membesarkan ego, memenuhi keinginan pribadi, dan menghargai orang lain selama mereka meninggikan hidup kita. Sikap seperti selalu menghasilkan perselisihan di hati. Karena sikap ini tidak beda dengan menyembah diri. Obat penawar yang dapat menyembuhkan sikap ini ditemukan dalam Titus. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan bijaksana di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan pengenapan pengharapan. Iya. Oke, sekian dan terima kasih.